Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas kuantitatif yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang analisis data dengan SPSS. Setelah sebelumnya saudara memperhatikan video yang lalu, sekarang kita masuk ke materi baru di mana materi kita adalah uji bedamin untuk dua sampel. Ya, ada dua sampel berpasangan. Ya, sebelumnya saudara telah mempelajari satu desain penelitian di mana one shot case study. Ya, saat ini kita masuk ke desain penelitian di mana desain penelitian itu adalah pretest post-test design. Ini termasuk paling sering dan paling standar digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian skripsi. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subjek A mendapat perlakuan 1 kemudian mendapat perlakuan 2. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah desain penelitiannya itu adalah pretest post-test desain. Nah, di situ peserta atau siswa akan mengalami dua perlakuan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Perlakuan pertama adalah O1, ya, atau kita mengenalnya dengan pretest. Kemudian juga digambarkan ada X. Ini adalah perlakuannya. Ya, misalnya saudara menggunakan media, berarti ya pembelajaran menggunakan media di sini. Kemudian di sini siswa itu diukur lagi. Kemudian ada O2. Nah, ini desain penelitian ini disebut pretest post-test design. Jadi ketika saudara melakukan penelitian ini, langkah yang dikerjakan adalah saudara misal ya punya media untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sama dengan contoh yang one shot case study ya. Kalau one shot case study, saudara itu tidak melakukan pretest, tapi saudara langsung masuk ke kelas, memberikan pembelajaran, memberikan perlakuan, kemudian mengukur post-testnya, ya, mengukur kemampuan anaknya. Tapi kalau menggunakan desain ini, maka saudara di awal penelitian itu melakukan pretest dulu. Ya, jadi sebelum menerapkan media itu melakukan pretest. Ya, anak diukur dulu kemampuan kognitifnya seberapa. Setelah itu, saudara melakukan pembelajaran dengan media ini, ya, dengan media. Kemudian selama beberapa kali pertemuan sudah selesai, anak diukur lagi kemampuannya, ya, yang disebut dengan post-test. Nah, idealnya pembelajaran saudara dengan media yang saudara kembangkan dikatakan berhasil jika nilai post-testnya lebih tinggi daripada nilai pretestnya. Nah, lebih tingginya seberapa itu harus dianalisis dengan SPSS. Ya, jadi ini adalah desainnya seperti ini. Ya, semoga saudara bisa memahami. Saya coba review yang minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya. Jadi
Ada desain penelitian yang pertama namanya one shot case study. Nah, jadi desain penelitiannya itu tidak ada pretestnya, tapi langsung memberikan perlakuan, ya. Setelah itu di sini memberikan post test. Nah, ini desain penelitian one shot case study. Maka analisis data yang digunakan adalah one sample t-test. Ya, ini pertemuan minggu lalu. Semoga ini untuk mengingatkan saja. One sample t-test. Ini nama desain penelitiannya. Ini gambarnya, saudara bisa cek di bukunya Sugiono. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini analisis datanya. Nah, yang kemudian yang kita pelajari sekarang yang ini adalah nama desain penelitiannya, ini gambarnya, kemudian analisis datanya kita menggunakan paired sample t-test. Ya, jadi analisis data itu mengikuti dari desain penelitian. Ya. Nah, ini yang minggu lalu one shot case study, perlakuan post test. Analisis data menggunakan one sample t-test. Yang pertemuan hari ini pretest, post test, desain. Ini gambarnya. Saudara memberikan pretest, saudara melakukan pembelajaran dengan apapun sesuai dengan skripsi saudara. Saudara melakukan post test. Analisis datanya menggunakan paired sample t-test. Itu penjelasannya, ya. Ini adalah penjabaran dari deskripsi ini, ya. Ada perlakuan 1, ada perlakuan 2. Jadi diukur 2 kali. Kemudian contohnya di permasalahan 8 ini, seorang guru ingin menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pembelajaran dengan metode IK. Ini tergantung skripsinya berjudul apa, pada mata pelajaran matematika. Hasil tes matematika sebelum dan sesudah pembelajaran tersaji pada tabel berikut. Jadi, seorang guru ini ingin menguji apakah metode IK yang dia ciptakan itu berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik atau tidak. Kemudian dia mengumpulkan 10 individu. Nah, sampelnya 10. Ini datanya individu, ya, 1, 2, 3 sampai 10, si A, si B, si C dan seterusnya. Kemudian nilai pretestnya sebelum ada pembelajaran dengan metode IK, ya, pretest. Jadi ini nilai awalnya 5, 4, 7, 6,5 dan seterusnya. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran dengan metode IK, nilainya menjadi seperti ini. Ya, individu pertama naik, individu kedua naik, individu ketiga turun, keempat turun, kelima turun, keenam naik, ketujuh naik, ke-8 naik, ke-9 naik, ke-10 turun. Nah, maka yang harus dilakukan oleh peneliti ini adalah menganalisis data pretest dengan post testnya. Ini kan campur, ada yang naik, ada yang turun, sehingga perlu dilakukan analisis sesungguhnya dari data ini. Metode IK yang diterapkan oleh guru itu berhasil atau tidak. Nah, ini harus dianalisis dengan menggunakan SPSS. Disilakan saudara buka SPSS-nya. Nah, setelah dibuka, kemudian coba saudara buat variabelnya.
Di sini sudah kelihatan ada berapa variabel ya. Di situ ada 3 variabel. Variabel individu, saudara bisa menggunakan string. Kemudian ada variabel pretest, ada variabel posttest. Nah, biar video tidak terlalu lama, ini sudah saya siapkan. Jadi kalau saudara cek, ada 3 variabel individu. Ya, ini nama peserta didiknya. Ya, menggunakan string, kemudian variabel pretest menggunakan numerik. Kita lihat di sini ternyata ada angka di belakang koma, ya ada 2 angka di belakang koma, maka kita buat desimalnya 2 angka di belakang koma, ya. Measure-nya menggunakan skala, yang lainnya standar, posttest juga numerik, 2 angka di belakang koma. Nah, setelah dibuat variabelnya, selanjutnya saudara klik data view. Nah, di data view kita sesuai permintaan. Di situ diminta individunya 1 sampai 10. Ya, kita tuliskan di sini 1 sampai 10. Ya. Ya, boleh menggunakan angka di belakang koma, boleh tidak, ini hanya individu saja, atau kita mau mengganti dengan ABCD juga bisa, sama aja. Kemudian nilai pretest dimasukkan dari data ini. Orang pertama nilai pretestnya 5, 4, yang kedua 4, 3, 7 dan seterusnya sampai orang ke-10 4,2. Silahkan diinput, diketik biasa 5, 4, 7, 5, 6 setengah, 6, 3, 3, 7, 5, 2, 4, 0, 4, 2, 0. Ya, sama di sini dibuat 2 angka di belakang koma semua. Ya. Kemudian nilai posttestnya 5,1, 6,0, 5,5 dan seterusnya diinput 5,1, 6,0, 5,50 ya. Standarkan menggunakan 2 angka di belakang koma semua. Nah, jika data ini sudah masuk, maka selanjutnya saudara melakukan analisis. Tapi sebelum melakukan analisis, ya, saudara perlu mendeskripsikan dulu langkah-langkah pembuatannya. Ya, ini sudah saya siapkan. Ini permasalahan 8. Ya, kita lihat cara pengerjaannya. Permasalahan apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Ya, jadi ingin diketahui apakah ada perbedaan nilai, apakah perbedaan nilainya itu maksudnya signifikan atau tidak. Kalau perbedaan ada, cuma dia signifikan atau tidak. Ya, dia nilainya meningkat atau tidak, sehingga bisa diambil kesimpulan nanti metode X-nya itu berhasil atau tidak. Nah, permasalahannya bisa ditulis apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sudah dilakukan pembelajaran. Ya, apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sudah dilakukan pembelajaran. Kemudian saudara selanjutnya diminta membuat hipotesis HO dan H1 ya, atau H0, H1 atau HO dan HA. H0 dia itu selalu sama ya. Ya, sama dengan rata-rata pretest dan posttest sama. Kemudian H1-nya rata-rata pretest dan posttest tidak sama, artinya ada perbedaan. Di sini identik ya, baik nilai pretest maupun posttest sama. Ya, jika sama maka metode itu idealnya ya tidak berhasil. Kemudian H1 pretest dan posttest tidak sama. Nah, tidak sama itu bisa turun atau bisa naik. Atau kita bisa meredaksikan dengan istilah yang lain, bahasa yang lain ini. HO, tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Nah, tidak ada perbedaan nilai itu kan artinya tidak ada perbedaan, itu artinya kan pre dan post itu sama, sebelum dan sesudah itu sama. Ya. Jadi HO itu selalu sama dengan identik, HO atau H0 itu selalu sama dengan.
Kemudian ketika kita membuat HA berarti ya lawannya. Ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Nah, berarti HA itu selalu tidak sama dengan, atau bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, tergantung redaksi dari soalnya. Nah, kalau ada perbedaan itu bisa dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu berarti sebelumnya bisa lebih rendah daripada sesudahnya atau sesudahnya bisa lebih rendah dari sebelumnya. Nah, itu karena akan menentukan kita akan menggunakan analisis satu ekor atau dua ekor, kuantal atau tutel. Nah, kalau di sini ada perbedaan sebelum dan sudah dilakukan pembelajaran, sebelum tidak sama dengan sesudah, berarti ada dua kemungkinan, bisa sebelumnya lebih kecil. Saya tulis saja biar saudara lebih jelas. Kemungkinan yang pertama itu kan berarti sebelum bisa lebih kecil daripada sesudah. Ini kemungkinan yang pertama. Atau sebelum lebih besar daripada sesudah. Nah, berarti karena di sini ada dua kemungkinan, maka kita analisisnya menggunakan total dua ekor. Nah, ini akan menentukan nilai 0,05-nya itu dibagi dua atau tidak. Nah, maka analisisnya menggunakan total. Nah, sebelum sama dengan sesudah. Nah, jadi harus dibuat dulu hipotesisnya, karena kalau kita tidak membuat hipotesis, nanti tidak ada kesimpulan yang bisa dibuat. Nah, saudara harus paham dulu membuat hipotesis. Ya, kuncinya H0 atau HO itu selalu sama dengan, redaksinya silakan. HA itu selalu tidak sama dengan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, ya. Tuh. Kemudian kriterianya, ya, kita lihat di sini ada kriteria yang harus dituliskan. Putusan ini ya, putusan atau kriteria. HO ditolak jika nilai T hitung di luar T tabel, sama seperti kemarin, atau sama ketika dulu saudara sudah menempuh mata kuliah statistika, ya, ada grafik, ya, kemudian diperoleh T hitungnya berapa, kemudian dibandingkan dengan T tabel, T tabelnya dicek, ya, di buku statistika bagian belakang. Ya, kemudian jika T hitungnya di luar T tabel, maka HO ditolak. Ya, itu jika ingin menggunakan tabel. Tapi jika kita tidak menggunakan tabel, maka kita bisa melihat hasil analisis di SPSS-nya. Nanti akan ada nilai sig total. Ya, jika HO ditolak jika nilai sig total kurang dari 0,05. Ini kan standarnya. Tapi kalau kita menggunakan total, maka ini harus dibagi dua. Berarti 0,05-nya itu dibagi dua, bisa berarti 0,025. Ya, 0,025. Saya ganti aja sekalian di sini 0,025 karena total, ya, dua ekor. Ya, analisis data satu ekor, dua ekor, ya, pernah dipelajari dulu di statistika juga. Nah, jika kita sudah mengerjakan poin ini, nanti kita bisa menginterpretasikan, tapi
kita beralih ke SPSS-nya dulu. Kita cari hasilnya dulu, sehingga nanti bisa menginterpretasikan. Ya. Kita kembali ke SPSS-nya. Nah, setelah saudara mendeskripsikan di Office Word tadi, sekarang kita melakukan perhitungan. Sesungguhnya melakukan perhitungan itu sangat cepat ya, cuma membaca hasilnya yang harus panjang dan harus dipahami. Ya. Setelah data dimasukkan, individu, pretest, posttest, saudara klik menu analis, ya. Kemudian compare means, ya. Di video yang lalu kita sudah mempelajari one sample t-test dengan desain penelitian one shot case tadi. Ya, kemudian sekarang kita belajar paired sample t-test. Nah, yang kita gunakan karena penelitian ini hanya di satu kelas, ya, hanya mengukur pretest dan posttestnya saja, maka kita menggunakan paired sample t-test. Ya. Untuk independent sample t-test dan ANOVA nanti bisa kita pelajari, itu ada materi sendiri. Kita menggunakan paired sample t-test. Nah, klik paired sample t-testnya, maka akan muncul kotak dialog, ya. Ada pretest, ada posttest yang sudah muncul di sini. Pretestnya kita klik kanan, maka muncul sebagai variabel 1, variabel 2, posttestnya kita klik. Nah, variabel 2, option, ya, taraf signifikansi 95% standar. Kita continue, kemudian oke. Nah, akan muncul output banyak tabel di situ. Itu yang nanti harus saudara pahami. Ini masih proses. Nah, ada 3 tabel. Saudara nanti ini bisa saudara deskripsikan, ya, nilai minnya berarti rata-rata di pretest 4,68, posttest 6,8, selisihnya 0,005, jadi sangat sedikit. Sesungguhnya itu metodenya berhasil atau tidak, ya. Nanti bisa dilihat di tabel berikutnya, jumlah datanya 10, standar deviasi, standar error. Kemudian ini paired sample correlation, itu berarti hubungannya bagaimana. Nah, tapi saudara nanti lebih fokus kepada tabel yang paired sample t-test ini. Karena di sini paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample t-test. Jadi yang diperhatikan adalah tabel yang paired sample t-testnya ini yang sesuai analisis yang kita butuhkan. Nah, dari sini pun ini yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran skripsi bahasanya. Jadi analisis data itu perlu ada lampirannya. Nah, lampirannya seperti ini. Nah, ini bagaimana perbandingan antara pretest dan posttest. Ini mean keseluruhan, standar deviation, standar error. Ini taraf signifikansinya, nilai T ini jika dihitung dengan tabel. Nah, jika saudara ingin menganalisis menggunakan manual dengan statistika rumus T itu, maka akan ketemu hasilnya 0,08. Kemudian DF ini 9. Ya, DF itu diperoleh dari N-1. Jadi dua kolom ini digunakan jika saudara ingin membandingkan dengan tabel. Nah, kemudian ada sigtotal 0,994. Nah, inilah sesungguhnya kolom yang sangat penting untuk saudara pahami. Nilai 0,994 ini sebagai patokan, nilai ini di atas 0,025 atau di bawah 0,025. Nilai inilah yang menentukan apakah HO itu diterima atau ditolak. Jadi fokus di sini, ya. Sigtotal tapi yang paired sample t-test, bukan yang paired sample correlation. Ini untuk melihat hubungannya.
ya, untuk melihat hubungannya. Ini untuk melihat peningkatannya. Nah, kita lihat 0,994 itu lebih dari 0,025 atau kurang dari 0,025. Nah, kita lihat, kita kembali ke Word-nya. Jadi ngitungnya itu cepat, memang di SPSS cepat, cuma kita melakukan interpretasinya yang lama. Interpretasinya ini saya buat interpretasinya karena nilai sigtutat ini kita 0,025 ya, karena dua arah ya. Karena nilai sigtutat 0,994 ya, ini diperoleh dari ini. Di sini memang ada nolnya tapi tidak dituliskan di SPSS. 0,994 itu lebih besar dari 0,025, maka HO diterima ya. Kemudian HO ditolak jika nilai sigtutat kurang dari 0,025. Jika kurang dari 0,025 nilainya, maka HO ditolak. Karena ini lebih dari 0,025, maka HO diterima. Ya kan? Artinya tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran, atau metode yang diterapkan guru tidak berhasil. Nah, ternyata HO-nya diterima. HO diterima bunyinya apa? Tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Ternyata metode yang digunakan guru belum berhasil untuk meningkatkan kemampuan dari peserta didik. Interpretasinya seperti itu. Tapi jika diperoleh hasil, ya di sini misalnya saudara melakukan analisis, kemudian hasilnya di sini tidak 0,094 melainkan 0,0012 misalnya, 12 misalnya. Nah, itu berarti kan kurang dari 0,025. Nah, maka HO ditolak, maka terima HA. Ada perbedaan nilai sebelum dan sudah dilakukan pembelajaran. Ya. Jadi nilai ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya metode yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian itu. Nah, jadi poinnya di sini. Nah, kuncinya di sini juga. Saudara ingat-ingat, pokoknya ini kunci utama ini. Ya, aku ditolak jika nilai sigtutat kurang dari 0,025. Ini sangat fleksibel, tergantung dari soal ya, karena bisa 0,025 bisa 0,05 tergantung 2 ekor atau 1 ekor. Nah, kemudian ini interpretasi yang kedua jika kita menggunakan tabel. Saudara bisa menggunakan salah satu saja, ini saja atau ini saja. Ini sebenarnya tidak dilakukan, tidak apa-apa karena sudah melihat nilai sigtutatnya. Tapi kalau ingin dilakukan ya berarti saudara harus buka buku statistika, melihat nilai DF9 dan 0,025 ya. Karena nilai hasil teh hitung 0,008 di dalam tabelnya itu diperoleh 2,262. Jadi ketika kita ngecek tabel ya, nilainya DF9 kemudian dengan 0,025 itu diperoleh nilai tabelnya 2,262. Nah, kemudian dibandingkan dengan nilai 0,08 ini. Ya, jadi memang dua kolom ini untuk analisis yang menggunakan tabel. Maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Metode yang diterapkan guru tidak sama. Kesimpulannya mesti sama. Kalau digambarkan sini seperti ini. Ini ibaratnya sebuah grafik ya. Di sini ada grafik lengkung. Nah, ini kan nilai positif 2,262 ini nilai tabel, ini nilai tabel negatif. Ya, karena dua arah. Jika nilai
hitungnya 0,008 itu di luar tabel, ini di luar tabel sini, ya, bisa lebih besar di sini atau bisa lebih kecil di sini, maka HO ditolak. Tapi jika 0,008 itu di antara min 2,262 sama 2,262, maka HO diterima. Nah, kita lihat ini nilai tabel, min ini nilai tabel positif, 0,008 itu posisi di mana? Kan di sini, posisi di sini. Ya, berarti 0,08 masuk daerah penerimaan HO. Sehingga HO diterima. Kalau HO diterima bunyinya apa? Tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Artinya metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran itu tidak berhasil. Ini outputnya, ya, ini apa standar deviasi. Ya, saya rasa saudara sudah mempelajari ini. Ini standar error. Ini korelasi tabel yang kedua tadi 0,676 ini juga sama, berarti tidak ada korelasi antara tidak ada hubungan yang kuat antara sebelum sama sudah pembelajaran. Kemudian ini tabel yang ketiga, paired sample t-test, ya, kita memperoleh hasilnya 0,094. Ya, itu. Jadi yang paling penting adalah tabel yang ketiga ini. Nah, ini saudara paste di Word, kemudian dijadikan lampiran dalam kegiatan penelitian. Ya, itu. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan analisis data dua sampel berpasangan, atau kalau digambarkan adalah pretest post-test desain. Silakan buka bukunya Sugiono, desain ini ada. Tapi di situ dijelaskan nama dan gambarnya saja, tapi tidak dijelaskan analisis datanya. Nah, ini adalah analisis datanya menggunakan paired sample t-test. Ya, silahkan dipahami, silahkan dicermati. Semoga materi ini dapat saudara terima. Jika ada hal yang belum jelas, ya bisa ditanyakan melalui menu komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.